Pada suatu pagi pukul 7.30 di rumah sakit daerah di Sulawesi Utara, tepatnya pada ruang rawat inap Edelweiss Atas khusus bangsal anak-anak, sedang berkumpulnya para tim perawat pelaksana dan ketua tim pelaksana ruang perawatan anak di Nurse Station untuk melakukan pre-conference sebelum menjalankan tugasnya melayani pasien yang dirawat di bangsal ruang rawat inap anak tersebut selama dinas pagi. Pembahasan yang akan dibahas terkait perencanaan keperawatan yang akan dilakukan perawat pada pasien anak saat dinas pagi dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Pasien yang dirawat di ruang perawatan anak Edelweiss Atas terdapat 8 pasien anak dan ruangan perawatan terdiri atas 4 ruangan di mana satu ruangan terdapat 2 pasien. Pre-conference dibuka oleh Ketua Tim 1 karena Kepala Ruangan sedang melakukan pelatihan manajemen kepala ruangan dan mutu unit keperawatan selama 3 hari di luar kota, sehingga tidak bisa untuk mengikuti pre dan post conference. Selamat pagi. Selamat pagi, Nas. Baik, seperti biasa sebelum kita mulaikan dinas kita akan melakukan pre-conference. Nah, jadi untuk pre-conference kali ini saya selaku ketua tim 1 ingin memaparkan perencanaan kami untuk pelaksana tim 1. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, izin kami untuk memaparkan. Jadi untuk tim 1 akan merawat 4 pasien, di mana pada pasien pertama di kamar 1 bed 2 itu atas nama anak Aisyah 14 tahun yang akan merawat, yaitu perawat Putri, di mana diagnosa medis DBD, tanda-tanda vital dan kesadaran dalam batas normal, akan tetapi suhunya ini meningkat 38 derajat Celcius. Nah, untuk masalah perawatan hipertermi rencananya jadi pemberian infus, kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pengopresan, kemudian pemberian obat paracetamol kolaborasi dengan dokter, dan pemberian obat. Baik, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Baik, selanjutnya untuk pasien yang kedua di kamar 1 bed 1 atas nama anak Enal 4 tahun yang akan merawat yaitu perawat Tresya dengan diagnosa medis yaitu ISPA, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, kesadarannya dalam batas normal, akan tetapi suhunya ini meningkat 38,3 derajat Celcius. Jadi masalah perawatan yang diambil yaitu hipertermi dan bersihin nafas. Nah, untuk rencananya ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak tersebut, kemudian melakukan fisioterapi, mengajarkan minum air hangat, kolaborasi dengan dokter, pemberian obat, kemudian pantau jika ada sesak, jika ada boleh kolaborasi dengan dokter untuk pemberian oksigen. Nah, untuk demamnya ini pemberian terapi dan kompres air hangat. Baik, selanjutnya untuk pasien yang ketiga di kamar 4 bed 2 atas nama anak Fani 6 tahun yang akan merawat yaitu perawat Vivin. Jadi perawat Vivin diagnosa medisnya malaria, tanda-tanda vital dan kesadaran dalam batas normal, akan tetapi suhunya ini meningkat 39 derajat Celcius. Kemudian masalah perawatan yaitu hipertermi. Nah, untuk rencana nanti ada pemeriksaan tanda-tanda vital, pemberian kompres air hangat, pemberian cairan RL 20 ppm, dan juga kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. Nah, oke, baik. Selanjutnya pasien keempat di kamar 3 bed 1 yang akan merawat perawat Nikita atas nama anak Gina 14 tahun. Jadi diagnosa medisnya hipoglikemi, tanda-tanda vital dan kesadarannya dalam batas normal, kemudian semuanya dalam batas normal. Selanjutnya masalah keperawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, rencananya untuk perawat Nikita nanti akan kaji pasien penyebab hipoglikemi, baru periksa tanda-tanda vital, kolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan gula darah untuk melihat gula darahnya apakah normal, kemudian pemasangan IVFD dan monitor asupan makan klien. Mungkin hanya itu untuk perencanaan dari tim 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, saya berikan kesempatan kepada ketua tim 2. Dipersilakan. Terima kasih kepada ketua tim 1 yang sudah memaparkan. Selanjutnya kami dari tim 2 dengan 4 orang perawat pelaksana, dan di saat ini kami akan melakukan perencanaan kepada 4 pasien. Yang pertama pasien Bella yang ada di ruangan 2 bed 1 yang akan ditangani oleh Nurse Gaby dengan diagnosa medis itu diare, dengan keluhan utama ibu klien mengatakan anaknya sudah bolak-balik WC lebih dari 4 kali dengan konsistensi cair. Selanjutnya untuk TTV itu dan
kesadaran normal dengan hasil pemeriksaan lab untuk kadar leukositnya 15.400 UL dan untuk trombositnya 510.000 UL. Selanjutnya untuk rencana keperawatan dengan masalah keperawatan diare, rencana keperawatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama melakukan pengkajian terhadap penyebab dan timbulnya diare serta gejala awal timbulnya diare. Kedua itu memonitor kondisi tinja pasien dari warna, jumlah, bau dan lain-lainnya. Yang ketiga itu pemasangan infus dengan pemberian cairan RL dengan 20 TPM. Selanjutnya untuk pasien yang kedua itu Dodot dengan ruangan 3 bed 2 yang akan ditangani oleh nurse Justina. Selanjutnya itu dengan diagnosa medis bronchopneumonia dengan keluhan itu klien mengatakan masih demam tinggi dan juga masih ada flu. Dengan TTV dan kesadaran itu normal kecuali suhu tubuhnya itu ada peningkatan 38,8 derajat Celcius dengan masalah keperawatan hipertermi. Dengan rencana keperawatan yang akan dilakukan hari ini yang pertama itu monitor suhu tubuh pasien dulu, yang kedua itu menganjurkan keluarga untuk melakukan kompres hangat saat demam pasien naik. Yang ketiga itu mengedukasi pasien dan keluarganya untuk sering minum air hangat. Selanjutnya untuk pasien Cakra di ruangan 2 bed 2 yang akan ditangani oleh nurse Delaya dengan keluhan utama dari klien itu ibu klien mengatakan klien demam tinggi 38,5 derajat Celcius selama 3 hari dengan diagnosa medis demam tifoid, dan untuk TTV-nya itu normal kecuali suhu tubuh itu 38,5 derajat Celcius dengan masalah keperawatan hipertermi. Dengan rencana keperawatan yang akan dilakukan hari ini yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, yang kedua itu edukasi keluarga pasien untuk melonggarkan pakaian pasien, yang ketiga itu melakukan kompres hangat ketika suhu tubuh pasien naik. Selanjutnya itu untuk pasien keempat atas nama anak Hillary dengan penanggung jawab nurse Marvina dengan di ruangan 4 bed 1 dengan keluhan utama itu bu pasien mengatakan suhu tubuh anak ini mencapai 38,9 derajat Celcius, cukup tinggi ya nurse Marvina, jadi dipantau-pantau terus ya. Selanjutnya itu dengan masalah keperawatan hipertermi, untuk rencana keperawatan hari ini yang pertama itu untuk di manajemen hipertermi ada memonitor suhu tubuh pasien dan melakukan kompres hangat. Yang kedua itu untuk pencegahan jatuh atau tempat tidur pasien agar tetap pada posisi rendah untuk mengurangi risiko jatuh. Selanjutnya yang ketiga itu pencegahan kejang karena pasien ini ada riwayat kejang, jadi monitor terus TTV-nya. Dan yang kedua itu jauhkan benda-benda berbahaya atau tajam yang ada di sekitar pasien. Begitu dari perencanaan untuk dari tim 2. Selanjutnya kami kembalikan kepada ketua tim 1. Baik, untuk seluruh pelaksana, baik juga untuk ketua tim 2, terima kasih. Jadi untuk seluruh pelaksana, kerjakanlah tugas kita sebagai perawat, dengan standar operasional, dan harus memikirkan pasien safety. Baik, saya akan tutup untuk berkonferensi pada kesempatan kali ini. Selamat bekerja dan selamat pagi. Selamat pagi, Nas. Seluruh peserta pre-conference yakni ketua tim dan perawat pelaksana meninggalkan ruangan dan melakukan tindakan yang sudah direncanakan pada pasien. A few hours later, Pada pukul 13.40, para perawat di ruang anak Edelweiss atas masuk ke ruang nurse station untuk melakukan post conference. Selamat siang. Selamat siang. Syukur kita bisa menjalankan tugas kita dinas untuk hari ini, dinas pagi dari jam 7.30 sampai jam 2 siang ini. Nah, jadi kita akan melakukan post conference sebelum kita melakukan operan. Nah, izin untuk ketua tim 2, kami tim 1 memaparkan hasil tindakan kami. Dipersilakan perawat Putri. Baik, nurse, untuk anak Aisyah yang saya tangani di kamar 1 bed 2, saya sudah melakukan tindakan pemberian cairan dan juga saya sudah melakukan pemeriksaan suhu dan didapati bahwa suhu anak ini sudah turun dari 38 turun ke 37, dan juga saya sudah
atas nama Gina di ruangan 3 bed 1 tadi sesuai instruksi. Untuk pemeriksaan TTV sudah dilakukan, juga untuk pemeriksaan laboratorium sudah dilakukan, dan untuk rencana keperawatan. Jadi sambil menunggu hasil laboratorium di besok hari, kita itu tetap kolaborasi dengan dokter dan ahli gizi untuk memantau asupan makanan yang masuk sampai hasil dari laboratorium untuk hasil gula darahnya itu keluar. Tidak ada kendala. Baik, terima kasih kepada perawat pelaksana dari tim 1. Tidak ada kendala. Kami berikan kesempatan kepada perawat pelaksana tim 2. Terima kasih kepada Ketua Tim 1 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Tim 2. Saat ini kami akan memaparkan hasil implementasi apa yang sudah kami lakukan di sepanjang dinas hari ini. Kepada Nurse Gaby dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di mana saya sudah menangani anak yang bernama Bella, di mana di ruangan 2 di bed 1, di mana saya sudah memberikan pemberian oralin dan pemasangan cairan RL 20 TPM, dan juga saya sudah mengajarkan teknik relaksasi karena pasien anak tersebut mengalami nyeri. Terima kasih. Adakah rencana tindakan keperawatan selanjutnya? Di mana saya akan berkolaborasi dengan dokter dengan pemberian analgetik. Karena pasiennya merasakan nyeri ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Nurse Justina. Baik, untuk pasien anak Dodo dari ruangan 3 bed 2, tindakan yang telah dilakukan yaitu memeriksa TTV khususnya suhu tubuh itu di tiap 4 jam tadi, dan hasil terakhir pemeriksaan itu suhu pasien masih 38,3, jadi selanjutnya masih perlu dipantau untuk suhu pasien tiap 4 jam. Kemudian untuk keluarga tadi sudah diajarkan untuk melakukan kompres hangat pada saat demam pasien naik, dan juga telah diberikan obat paracetamol dan sip sesuai dengan instruksi dokter tadi. Dan untuk rencana selanjutnya itu dokter tadi menganjurkan untuk melakukan foto ronsen besok hari, jadi mungkin sudah boleh mengatur jadwal untuk foto ronsen. Terima kasih Nurse Justina. Selanjutnya kepada Nurse Delaya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi pasien yang saya tangani ini atas nama anak Chandra di ruangan 2 bed 2 setelah dipantau TTV dengan suhunya abnormal. Jadi suhunya ini 38,5. Nah, tadi sudah diberikan paracetamol dan kompres hangat, tapi setelah dievaluasi ternyata suhunya tetap seperti itu. Kemudian karena mungkin suhunya seperti itu, untuk rencana selanjutnya untuk tetap diberikan paracetamol dan kompres hangat. Dan tadi juga dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Nurse Delaya. Dipersilakan kepada Nurse Marvina. Terkait tindakan yang setelah saya lakukan di ruangan tempat bed 1 sama anak Kibari, dari pemeriksaan laboratorium itu sudah keluar dengan hasil yang tidak normal, hemoglobin dan limfosit yang tidak normal. Untuk yang tindakan yang sudah saya lakukan itu ada kompres hangat, pemberian obat paracetamol dan diazepam itu berdasarkan anjuran dari dokter, dan juga pemberian oralin dan memonitor TTV dari anak tersebut. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan tetap memonitor tanda-tanda vital dari anak tersebut, dan juga suhu tubuh apakah anak tersebut suhunya masih naik atau sudah tidak. Terima kasih Nurse Marvina. Baik, diucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah bertugas di dinas kali ini. Apakah masih ada tanggapan atau ada pertanyaan maupun saran? Dipersilakan. Saran sedikit tadi terkait di pasien saya itu ada keluarga dan juga kerabatnya datang untuk berkunjung ke dalam ruangan. Jadi kayak sehari itu banyak yang datang berkunjung. Jadi pasien saya itu untuk waktu istirahatnya kurang, mungkin dari ketua tim dapat berkoordinasi nanti dengan kepala ruangan untuk mungkin kita akan memberikan kebijakan terkait batas pengunjung, atau kita buat hanya di jam-jam tertentu saja untuk berkunjung kepada pasien. Terima kasih, nanti akan kami tindak lanjuti dan nanti kami rapatkan dengan kepala ruangan terkait komisi. Dan lagi kendala-kendala, silakan. Seperti yang sudah tidak ada, jika sudah tidak ada, silakan. Baik, karena kita tadi sudah juga membuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa untuk dinas kali ini. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah menuntut kita sehingga boleh menyelesaikan dinas kita, hampir menyelesaikan dinas kita di saat ini. Mari berdoa. Berdoa selesai.
Jadi diucapkan terima kasih kepada kita semua sebagai perawat pelaksana, baik di tim A, di tim 1, tim 2, dan juga kepada ketua tim 1 yang sudah bekerja keras hari ini. Terima kasih, sampai jumpa besok hari.